Ya, Ya. Kak, kalau boleh tahu ada nggak sih yang harus diceritakan kepada kita semua oleh teman-teman yang ada di rumah yang saat ini tengah melihat live podcast kita di malam hari ini. Dari kita dilantik sampai sekarang, apakah ada cerita-cerita yang harus dibagikan kepada kita semuanya? Oke, terima kasih. Sebenarnya cerita tentang DMI Sulawesi Tengah banyak sekali cerita, dan apa yang sudah dilakukan oleh DMI Sulawesi Tengah selama satu periode ini belumlah punya arti apa-apa menurut saya. Tapi bahwa satu kesyukuran saya berada di tengah-tengah komunitas Dewan Masjid. Saya di sini bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Teman-teman yang penuh keikhlasan bekerja untuk kepentingan keumatan. Iya. Sehingga kemudian saya merasa sangat terbantukan sekali. Nah, saya mendapatkan arti persahabatan ketika saya berada di tengah-tengah komunitas pencinta masjid, Iya. dan seluruh komunitas yang ada yang lain di Sulawesi Tengah ini. Bahwa perjalanan memimpin DMI Sulawesi Tengah selama 1 tahun memang kalau dihitung dukanya, suka duka lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Ya, karena kenapa? Berbeda dengan ketika saya memimpin partai di Sulawesi Tengah, dengan ketika saya memimpin Dewan Masjid. Iya. Karena pertama memang segmennya berbeda, cara kerjanya pun berbeda. Iya. Nah, kemudian ketika berada di DMI, kita bekerja dengan orang yang memang benar-benar ya tidak mengharapkan hasil yang kelihatan saat ini. Jadi betul-betul orang ketemu orang yang bekerja dengan penuh keikhlasan, sehingga kemudian rasa lelah itu tidak pernah nampak. Ya, jadi rasa lelah itu tidak pernah nampak, sehingga bekerjanya betul-betul sukaria dan riang gembira. Nah, itu yang menjadi persoalan, bahwa satu kali lagi bahwa kesyukuran itu tetap hari ini terjaga. Iya. Jadi selama setahun memimpin DMI, sekali lagi bahwa banyak sekali suka daripada duka yang ada di DMI. Alhamdulillah. Berarti kita bersyukur dong ya sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia. Terlalu banyak suka yang harus kita nikmati tanpa duka. Ya. Mungkin dukanya cuma sedikit ya, Kak ya. Ya, sebagai manusia pasti ada Tapi rasa. setidaknya karena kita ikhlas, Ya. karena kita punya misi Ya. yaitu memakmurkan dan memakmurkan masjid, otomatis kita bekerja ikhlas, jadi duka-dukanya itu tidak akan terasa. Iya, jadi sekali lagi bahwa kita bekerja di Dewan Masjid ini kan bekerja dengan yang mengharapkan ridha Allah. Iya. Jadi kemudian kita tidak nampak hasil yang kita kerjakan hari ini, kita tidak pernah menunggu hasil Iya, besok. dan tidak pernah mengeluh juga kayak. Iya, jadi kita bekerja dengan rasa keyakinan, Iya. sehingga kemudian bahwa insya Allah apa yang kita lakukan ini ada kemanfaatannya. Iya, samina wa ta'ala. Untuk masyarakat. Berbeda dengan kita bekerja dalam dunia usaha, kita bekerja hari ini, kita tahu atau kita tunggu hasilnya besok. Iya. Karena ini kan kerja di DMI ini, insya Allah semua orang di sini adalah orang-orang baik, sehingga kemudian hanya mengharap ridha Allah. Jadi nanti apa hasil yang kita kerjakan hari ini, ya kita menunggu di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Kan ini sehingga kita tidak ada beban bekerjanya itu, kita tidak pernah merasa gagal. Betul sekali. Kita tidak pernah merasa gagal karena kita bekerja memang tidak terukur bahwa ada target yang harus kita peroleh, tapi kemudian apakah bisa kita ukur manfaatnya untuk masyarakat, itu kita tidak melakukan itu, tapi kita melakukan apa yang kita bisa lakukan, sehingga kemudian menunggu hasilnya di kemudian hari. Nah, kemudian memang menjadi masalah DMI ini hendaknya jangan pernah dipandang sebagai satu wadah yang kemudian untuk kepentingan orang per orang. Ya, Jadi mungkin sebagai batu DMI, loncatan gitu kayak. selalu saya bilang DMI ini
tidak boleh memonopoli kebaikan. Betul sekali. Tapi DMI ini hanya menjadi wadah untuk kita bersama-sama melakukan kebaikan. Nah, siapa-siapa aja yang kita mau ajak? Pemerintah pastinya. Terus kemudian para dermawan, saudagar, para pengusaha, punya orang-orang yang punya kelebihan secara materi, kita ajak ke sini untuk bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan, terutama memakmurkan dan dimakmurkan memakmurkan dan dimakmurkan masjid itu. Karena problematika di kemasjidan di Sulawesi Tengah ini tidak bisa selesai dengan DMI Sulawesi Tengah ada. Nah, tapi dia akan selesai kalau kemudian kesadaran itu terbangun bahwa mengurusi masjid itu adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Muslim, sehingga kemudian ketika ini kesadaran ini sudah bisa dipupuk dan dibangun bersama-sama, maka insya Allah problem-problem itu akan terselesaikan. Jadi baik itu penguasa, pengusaha, DMI dan para alim ulama bisa bekerja bersama-sama, berkolaborasi untuk mengurusi tentang persoalan kemasjidan yang saya pikir sebahagian permasalahan itu akan kita selesaikan. Nah, kalau DMI sendiri sadar betul bahwa tidak akan bisa melakukan tidak akan banyak melakukan hal kalau dia sendiri. Betul sekali. Gitu. Jadi kita bersama-sama melakukan suatu hal itu bisa ringan semuanya, Pak. Iya. Oke, Kak, ini saya pernah lihat di salah satu artikel kalau Kakak itu pernah menjadi pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang Palu, Kak ya. Itu kalau nggak salah tahun 1998. 89. Oh, 89. 89. Berarti artikelnya. Iya. Jadi 89 saya menjadi pengurus HMI cabang Palu, bendahara umum waktu itu. Ya memang saya basic organisasi saya selama saya menjadi mahasiswa itu hanya satu, yaitu HMI. Ya. HMI terus kemudian setelah selesai dari kampus saya masuk di Pemuda Pancasila. Dan sampai hari ini hanya ada 2 organisasi itu yang saya geluti. Begitu. Ya, karena saya menjadi salah satu orang mungkin yang berpikir bahwa dalam diri saya tidak mungkin membagi diri saya pada 2 kelompok, pada organisasi. Karena gini, setiap organisasi itu pasti punya misi. Betul. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau diri saya ini berada pada 2 organisasi yang punya misi berbeda. Iya kan? Nah, maka kemudian saya sampai hari ini masih menggeluti dunia komunitas organisasi HMI, terutama bagaimana memfasilitasi adik-adik saya ketika hari ini saya di Kahmi, memfasilitasi adik-adik saya yang ada di daerah yang masuk ke Jakarta, memberikan beasiswa kepada mereka untuk bisa melanjutkan studinya, karena kita sadar betul bahwa tidak semua orang lahir punya keberuntungan. Betul sekali, Kak. Iya kan? Nah, jadi orang yang punya keberuntungan itu kemudian harus membantu orang yang punya keberuntungan. Iya. Nah, itulah gunanya berorganisasi menurut saya. Jadi kita saling memberikan kesempatan kepada adik-adik. Nah, hari ini saya masih katanya saya mendapat kabar tadi bahwa saya masuk di Majelis Nasional Kahmi kemarin bersama Pak Yusuf Kalla di Dewan Etik, terus kemudian di Pemuda Pancasila di Wakil Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, hari-hari membantu Pak Yapto untuk melaksanakan kegiatan organisasi Pemuda Pancasila, melakukan konsolidasi. Jadi sampai hari ini hanya ada 2 organisasi itu yang lebih diutamakan. Jadi hanya 2 organisasi itu dan tidak ada organisasi lain. Oh gitu. Ya, jadi bagi saya memilih satu organisasi itu adalah totalitas. Jadi di Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatannya, terus kemudian di HMI ketika saya masih di kampus. Berarti harus balance juga gitu. Ya, harus ada keseimbangan. Iya, betul sekali. Karena ketika kita kata orang bijak, ya ketika kita bicara akhirat, kita harus mengerjakan akhirat itu. Seakan-akan kita akan mati besok. Betul sekali, kemudian ketika ke dunia, kita terus bekerja dunia, seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi.
Gitu. Luar biasa. Kalau orang di rumah lihat, mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan live kita saat ini, Kamat, mungkin mereka sudah tahu, oh ini adalah sosok yang memang sudah sangat booming. Meskipun itu kalau bisa dikatakan di pelosok-pelosok desa itu, Kamat itu bisa dikenal sama ibu-ibu, sama bapak-bapak yang ada di sana loh Kak. Dan ini mungkin dari apa yang Kamat geluti dari tahun-tahun yang dulu. Iya, saya gini, saya ini kan bukan tokoh sebenarnya. Jadi saya ingat betul 2013 saya itu pertama masuk calon anggota legislatif. Iya. Jadi ketika saya masuk anggota legislatif itu mungkin hampir semua orang yang dekat sama saya itu nggak percaya bahwa nggak mungkin. Jadi tiba-tiba satu waktu saya di Jakarta, Pak Surya Paloh panggil saya, kemudian menugaskan saya untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Nah, kemudian saya dicalonkan. Nah, alhamdulillah ketika saya dicalonkan menjadi anggota DPR itu, saya hampir belum ada yang mengenal saya, kecuali Morowali ya, kemudian Kota Palu, yang merupakan daerah yang menjadi tempat tinggal saya. Tapi selebihnya belum ada. Kemudian saya berjalan bersama teman-teman di DPW Nasdem, mengelilingi Sulawesi Tengah ini dalam kurang lebih sekitar 7 bulan, itu 12.000 kilometer naik mobil, menjangkau seluruh pelosok, data berdiskusi dengan masyarakat. Ya, kemudian singkatnya 2014 saya terpilih menjadi anggota DPR. Terus kemudian 2014 saya setiap kali reses balik dan menjaga basis saya, sehingga 2019 saya terpilih. Jadi 2014 itu saya dapat suara 70.000 lebih. Terus kemudian di 2019 saya mendapat suara 170, habis 140.000 suara. Jadi suara tertinggi untuk seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Dan yang membuat saya, salah satu hal yang saya bangga menjadi anggota DPR itu adalah apa? Saya terpilih menjadi anggota DPR, saya nggak pernah membeli satu pun suara masyarakat. Iya, tidak seperti orang yang bagi-bagi. Ya, jadi saya itu menjadi salah satu politisi yang sampai hari ini tidak pernah percaya atau kemudian berpikir bahwa seorang politisi itu bisa dudukkan amplop. Padahal masyarakat itu butuh edukasi aja sebenarnya. Contoh saya itu selalu menyampaikan, dan saya pikir mungkin orang di Sulawesi Tengah ini tahu saya latar belakang saya sebagai pengusaha. Nah, tapi alhamdulillah saya selama menjadi anggota DPR 2 periode ini, dan setiap melakukan reses dengan masyarakat saja, itu kan ada uangnya tuh. Jadi anggota DPR itu setiap kali reses ada uang. Dan saya nggak pernah membayar orang untuk datang di reses saya. Oh gitu kan? Jadi saya ketika mau reses diumumkan oleh tim di lapangan bahwa Pak Haji Bat mau reses di kecamatan ini. Insya Allah kalau 1.000-2.000 orang pasti datang orang, gratis, tidak dibayar. Jadi antusias masyarakat itu sampai hari ini terjaga menurut saya. Nah, kemudian begitupun amplop. Nah, dari pelajaran saya menjadi anggota DPR, saya selalu berpikir begini, bahwa masyarakat kita itu sesungguhnya nggak pragmatis. Mereka hanya rindu kok. Yang membuat masyarakat itu pragmatis adalah tokoh itu sendiri, adalah politisi itu sendiri yang memang selama ini kecenderungan yang bermasalah itu bukan ada di masyarakat. Kecenderungan yang bermasalah itu ada di politisi. Politisi itu hanya mau datang kepada rakyat ketika ada maunya. Nah, ketika maunya udah selesai, dia dengan tanpa merasa bersalah meninggalkan masyarakat. Tanpa ada rasa seperti orang nggak kenal lagi. Ya, itu yang membuat kemudian membuat masyarakat berjarak dengan para politisi itu. Rakyat itu merindukan kehadiran politisi yang bisa mengayomi mereka, dan itu saya praktekkan dalam perjalanan politik saya. Rakyat ini juga menilai gitu ya kan? Ya. Politisi mana makanya sih tadi bahwa dikenal sampai di pelosok. Ya karena memang itu saya tahu bahwa perjalanan politik yang memang saya lakukan itu dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, cuman ketika saya menjadi ketua Dewan Masjid, karena memang saya sudah bertekad bahwa saya nggak mau lagi jadi anggota DPR RI. Jadi saya
dua periode jadi anggota DPR RI, saya cukup berhenti. Cukup, berarti cukup umat lagi gitu ya? Ya, gini, supaya ada regenerasi politik di Sulawesi Tengah. Supaya ada regenerasi politik di Sulawesi Tengah bagi saya, kalau mungkin saya maju lagi, insya Allah pasti terpilih lagi. Iya kan? Ya. Terus kapan ada regenerasi politik kita? Mengesampingkan ego sendiri. Iya, Partai Nasdem nggak akan pernah melahirkan kader politik baru. Ya benar. Padahal mungkin akan lahir pengabdi-pengabdi terbaik yang dimiliki daerah ini. Masih banyak pengabdi-pengabdi terbaik, cuma karena popularitas itu dimonopoli oleh Ahmad Ali, akibatnya yang lain nggak punya kesempatan atau nggak punya keberanian untuk maju. Nah, maka menurutku 2 periode itu adalah waktu yang pas. Nah, walaupun kemudian oleh partai tetap mendorong saya maju sebagai caleg, itu di DKI 1. Berarti bukan Provinsi Sulawesi Tengah atau? Bukan Sulawesi Tengah, gitu. Baik, Kak, kita kembali ke Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Kak Ahmad kan ini kemarin terpilih secara aklamasi di Muswil DMI Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah itu langsung dilantik ya oleh Ketua Umum Pak JK. Kira-kira ada nggak sih Kak tantangan bagi Kak Ahmad sendiri sebagai Ketua Umum Wilayah Dewan Masjid Indonesia untuk mungkin menurut orang paling tidak ada tantangannya karena beliau ini sudah sangat fasih di dunia perorganisasian. Pasti beliau sudah tahu bagaimana cara menjalankan organisasi itu sendiri tanpa adanya hambatan atau kendala-kendala tertentu. Jadi sebagai manusia biasa pasti adalah yang kita rasakan. Mungkin Kak Ahmad bisa bagi ke kita semua. Iya, jadi gini, setiap dunia baru, jadi gini, pasti ada tantangan. Iya. Jadi saya memilih menerima gini, terpilih menjadi ketua DMI ini kan sebenarnya kecelakaan buat saya. Iya. Karena kenapa? Saat itu saya Muswil DMI itu sedang berlangsung. Saya ada di Jakarta. Berarti langsung tidak tahu nih kalau Iya, misalnya jadi ada di Jakarta tiba-tiba saya ditelepon. Iya. Ditelepon, ditanya ke siapa kesediaan saya untuk menjadi ketua umum DMI. Ulah. Kaget gitu kan? Kaget. Terus dari DPP menelpon saya bilang saya nggak ada di Sulteng. Enggak apa-apa, yang penting mau dulu. Bersedia dulu katanya. Ya udah, karena ini kerja untuk kepentingan umat dan saya pikir juga saya tidak lagi punya ambisi politik di Sulawesi Tengah. Ya bismillah, karena sepanjang hidup saya sampai saat itu 52 tahun, umur saya lebih banyak saya kerja di jalur politik, usaha, dan tidak mungkin ini momentum yang pas buat saya untuk kemudian mengkontribusikan pikiran diri saya. Nah, bahwa ketika kita bicara tentang ketika memimpin DMI pasti karena menyesuaikan dengan kan gini. Ketika saya datang sebagai ketua umum DMI Sulawesi Tengah, yang berganti itu adalah ketuanya, orangnya. Ya. Tapi tentang adab dan perilaku itu tetap sama. Nah, maka kemudian ketika saya datang sebagai ketua umum, saya harus menyesuaikan dengan yang kemarin-kemarin lingkungan yang ada di sini. Jadi menyesuaikan tentang adab. Berarti tidak ada yang dirubah. Ya, gitu tidak ada. Saya DMI tidak boleh menyesuaikan kepada saya, tapi saya harus menyesuaikan dengan langgamnya DMI. Luar biasa. Nah itu menjadi tantangan yang harus saya lakukan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kemudian apa yang sesungguhnya yang membuat saya tertantang? Ada satu hal, begini. 1 tahun perjalanan kita di DMI, ya mungkin memang terlalu cepat untuk melakukan evaluasi. Iya kan, terlalu cepat untuk melakukan evaluasi. Tapi saya merasakan bahwa dinamika berorganisasi dan kemudian memiliki tim kerja di DMI ini itu luar biasa. Karena kenapa? Di sini saya menemukan orang-orang yang ikhlas yang kerja tanpa ada pamrih. Sehingga program-program yang kita lakukan itu dari waktu ke waktu itu terlaksana dengan baik. Bulan Ramadan lalu kita hanya bisa mengirim safari Ramadan itu hanya ada berapa dai. Iya. Nah, tahun ini kita mengirim 130 orang. Mencakup untuk seluruh kabupaten, dengan durasi yang cukup 10 hari. Ya kan? 10 hari. Terus kemudian
berbagi dan lain-lain. Nah itu hal yang menjadi. Nah kemudian ada satu hal yang kemarin yang saya sudah launching tentang DMI Mart. Ini kan sampai hari ini masih terkendala untuk kita melakukan itu karena kenapa? Pertama tentang kondisi existing masjid. Nah padahal saya punya mimpi kemarin ketika saya menjadi ketua DMI itu, saya ingin kemudian bagaimana menjadikan masjid itu sebagai pusat kebangkitan ekonomi umat. Ya kan? Kalau hari ini kita lihat liberalisasi pasar yang begitu terbuka, sehingga kemudian melahirkan mart baru, yang pada akhirnya kemudian itu uang kita masuk dikumpul dan dibawa keluar. Nah, saya menjadi tantangan saya waktu itu, saya melihat masjid ini menjadi pasar potensial yang harus kita bisa kembangkan untuk membangkitkan ekonomi keumatan sebenarnya. Nah, sehingga kemudian kita sudah merintis dan bahkan sudah mempersiapkan gudang dan lain-lain. Nah, jalur distribusi barang dan lain-lain, kita sudah memiliki sistem sendiri. Tapi kemudian menjadi masalah adalah ketika kita mau menentukan titik lokasi, nah kita harus memiliki kerjasama dengan masjid, ya kan? Halaman masjid yang kita akan gunakan sebagai pusat menjadi mart itu, tapi kemudian banyak sekali kendala-kendala karena banyak masjid yang kemudian hari ini belum memiliki sertifikat, pengurusan dan lain-lain. Di sisi lain ini membutuhkan karena investasi ini butuh apa? Butuh kepastian. Karena ketika melakukan investasi, kita harus berpikir 5-10 tahun ke depan. Nah, ketika kemudian ini tidak memiliki legalitas, ini menjadi problem. Sehingga kendala itu sampai hari ini kita belum bisa realisasikan. Tapi ini tidak membuat kita harus berputus asa. Saya masih tetap optimis bahwa program DMI Mart ini akan terwujud. Harus direalisasikan. Ya, harus direalisasikan karena ini akan besar sekali manfaatnya untuk kepentingan umat. Betul sekali. Saya bisa membayangkan kalau kemudian hari ini di setiap masjid ada mart yang menyiapkan seluruh kebutuhan rumah tangga, sehingga kemudian menggeser pasar. Jadi ibu-ibu yang biasanya ke Alfamidi dan lain-lain, ke mart-mart yang ada di luar, itu untuk belanja memenuhi kebutuhannya di jam-jam 9 pagi, jam 10 pagi, ini bisa digeser. Orang kemudian sekalian salat beribadah, berjamaah, sekali kemudian setelah selesai salat, kemudian berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari situ kemudian akan terkumpul uang dan banyak sekali manfaatnya. Nah, saya meyakini bahwa itu akan menjadi pusat kebangkitan ekonomi umat. Masjid itu akan bergeser perannya bukan hanya semata-mata untuk sebagai tempat ibadah, tapi kemudian dia menjadi pusat untuk transformasi kebangkitan ekonomi. Nah, ini memang kerja yang harus kita akan lakukan terus-menerus. Karena ini kerja besar yang harus kerjakan bersama-sama. Secara tim ini sudah sangat kuat sebenarnya. Sistem kita sudah miliki dan bahkan distribusi barang pun kita sudah persiapkan, gudang kita persiapkan, cuma kemudian terkendala tentang pembangunan mart sendiri. Di sisi lain, saya tidak punya keinginan untuk membangun itu tidak berbasis masjid karena ini harus menjadi percontohan secara nasional. Sehingga kan saya tidak ingin menjadikan ini sebagai pusat atau kegiatan bisnis baru saya, bukan. Tapi ini betul-betul yang saya ingin persembahkan untuk kepentingan umat. Saya supaya kehadiran DMI ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Betul sekali, Kak. Nah, ini yang saya ingin dikasihkan. Terus kemudian kedua, kita juga bekerja sama dengan Ketua DPR dan pemerintah provinsi dalam membangun, merehabilitasi tempat-tempat ibadah, tempat wudhu dan toilet. Pelajar dari perjalanan kami mengelilingi Sulawesi Tengah, problem-problemnya itu adalah masjid itu menjadi jorok karena tempat wudhunya dan toiletnya itu tidak terurus dengan baik. Nah, kita kebetulan Ketua DPR mewakafkan dia punya pokir dia, itu kemudian untuk membantu pengembangan masjid-masjid tersebut. Jadi satu masjid 25 juta, kemudian jadi kita membangun 250, dari beliau 255 miliar, dari saya 250 masjid. Jadi mudah-mudahan tahun ini
DMI Sulawesi Tengah bisa mengembangkan merehabilitasi 500 tempat ibadah, Amin. tempat wudhu dan toilet. Nah, dengan berharap dengan menata itu kemudian wajah masjid kita akan semakin lebih baik. Sehingga orang datang ke masjid itu harus penuh kenyamanan. Betul sekali. Nah, kita bicara tentang tadi saya lupa bahwa visi DMI memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu kata Pak JK itu sangat gampang. Kau punya uang, kamu bangun masjid, orang gunakan berjamaah, selesai. Nah, tapi dimakmurkan masjid, bagaimana kemudian masyarakat yang ada di lingkungan masjid itu bisa melahirkan, merasakan kehadiran masjid. Jadi masjid harus ditransformasi sebagai pusat kekuatan ekonomi, sehingga kemudian dia bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi bukan cuma datang sholat, ya bukan cuma, jadi dia tidak hanya tempat untuk menerima bantuan, tapi dia juga harus merubah fungsi. Nah, kalau kemudian kita ingin melakukan visi yang kedua, dimakmurkan masjid, maka mau tidak mau kita harus mentransformasi itu. Maka tidak mau masjid harus dirubah. Tidak hanya semata-mata sebagai tempat untuk beribadah, tapi di situ mentransformasi untuk lahirnya peradaban baru. Nah, itu menjadi cita-cita saya, tantangan harapan saya untuk ke depan, sehingga kemudian nanti ke depan orang Islam selalu rindu akan ke masjid. Karena di masjid akan kita mendapatkan banyak hal di sana. Sehingga kemudian orang selalu merindukan untuk kembali ke masjid. Itu saya mungkin bisa dikatakan, kalau itu bisa melakukan itu, barulah saya merasa diri saya berhasil sebagai ketua DMI. Berarti saat ini sementara berjalan semua program-program, progres yang tahun-tahun kemarin itu mungkin banyak sekali yang sudah terrealisasi dan bahkan saat ini masih berjalan gitu ya, kayak sama dengan dai kemarin, pelatihan dai dan juga imam. Pelatihan dai itu terus-menerus kita lakukan. Itu sudah angkatan ke-6 kalau salah ya, kita sekarang. Jadi terus-menerus kita lakukan penyempurnaan. Jadi pelatihan dai, imam dai ini kan awalnya kita sebulan, tapi kemudian ternyata itu terlalu berat untuk para peserta karena mereka harus meninggalkan keluarga dan lain-lain. Pada akhirnya kita memadatkan kurikulumnya, waktunya kita perpendek jadi 2 minggu. Semakin singkat. Semakin singkat, tapi kurikulumnya tidak dirubah. Waktu belajarnya yang dioptimalkan. Dan itu terus-menerus kita akan lakukan itu. Kita kerjasama dengan Yayasan Insan Cita, ICI, ICI. Jadi lagi-lagi ICI ini, Insan Cita ini saya mengambil nama yayasan itu. Itu kalau orang anak HMI pasti tahu. Itu simbol. Insan Cita itu pasti itu HMI. Gitu ya. Berarti tidak asing lagi simbolnya. Jadi orang-orang begitu mendengar pondok pesantren Insan Cita, orang tahu pasti ini yang punya anak orang HMI ini. Kalau jadi alumni HMI di seluruh Indonesia, begitu dengar tidak nama itu, gitu pasti mereka akan mengatakan, oh ini yang punya pasti orang HMI ini, gitu. Berarti terinspirasi dari HMI. HMI benar. Luar biasa perjalanannya Kamat kali ini, dan memang dibantu dengan teman-teman dari Dewan Masjid Indonesia itu sangat mulus sebenarnya sih. Yang apa yang kita inginkan kita laksanakan tanpa memikirkan hambatan apa yang di depan, kita harus jalan terus. Apalagi Kamat sangat mensupport. Karena memang ini begini. Saya mendapat penyaluran. Jadi penyaluran untuk berbagi. Saya kan hidup berbagi itu menjadi satu kenikmatan yang luar biasa buat saya. Nah, selama ini yang menikmati itu hanya orang-orang di lingkungan. Nah, sekarang dengan saya ketemu sama teman-teman di DMI, Masya Allah, yang memang selama ini mau melakukan sesuatu kebaikan, terkendala bagaimana mendapat mitra itu. Jadi ketika ini ketemu, berjalan terus tanpa berhenti. Betul sekali, Kak. Nah, berharap kali lagi bahwa keberadaan saya di DMI ini betul-betul harus bisa bermanfaat. Kalau kemudian saya berada di DMI ini tidak ada manfaatnya untuk DMI, mungkin
lebih baik saya keluar karena mungkin saya bisa bermanfaat di tempat lain. Tapi alhamdulillah sekali dengan keberadaan Kamat di DMI ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman itu bisa lebih bersemangat lagi untuk melakukan aktivitasnya, menjalankan program-program kerjanya gitu. Jadi bagi saya sendiri nih Kak ya, curhat nih. Yeah. Jadi bagi saya sendiri, menurut saya sangat-sangat bagaimana ya, sangat-sangat jalan itu sangat enak langkahnya, enteng sekali langkahnya pada saat kita bersama-sama dengan teman-teman yang tidak memikirkan keuntungan, tidak memikirkan apa yang harus kita dapatkan pada saat kita bekerja. Iya, gitu. betul. Jadi kita selalu melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, riang gembira. Iya, riang gembira. Jadi pada saat kita sudah berbagi atau kita melakukan sesuatu yang ikhlas itu kita memiliki hati yang sangat tenang, ada adem lah gitu ya. Ada kepuasan tersendiri. Iya, jadi enak. Ngapa-ngapain semuanya iya. enak gitu kan. Dan itulah yang kemudian makanya sebenarnya tadi ini ketemu saya di DMI mendapat tempat penyaluran. Ya, kebetulan secara ekonomi Allah lebihkan. Dan yang saya syukuri bukan kekayaan itu yang saya syukuri. Yang saya syukuri itu adalah apa? Di posisi saya hari ini, kata orang ya. Nah, Ahmad Ali itu menjadi salah satu politisi nasional yang sangat diperhitungkan hari ini, kata orang gitu. Tapi bukan itu kebanggaan, bukan itu yang saya syukuri sebenarnya. Yang saya syukuri adalah di posisi saya seperti ini, Allah tidak pernah menutup hati saya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi saya tidak pernah melihat itu sebagai satu jabatan yang saya harus banggakan, kemudian merasa jabatan ini lebih mulia sehingga kemudian harus dihargai, enggak. Saya justru merasa lebih dihargai itu ketika saya melakukan sesuatu bersama teman-teman. Jadi bersama teman-teman di DMI berbagi bersama-sama. Nah, itu lebih saya mendapatkan kepuasan itu. Nah, bisa bayangkan kalau kemudian saya diberi jabatan yang tinggi, diberi kekayaan yang lebih, tapi Allah menutup hatimu untuk berbagi dengan orang-orang susah. Apalah gunanya kekayaan? Apalah gunanya semua jabatan kekayaan? Betul sekali, Kak. Nah, itu yang membuat, dan itu kita tidak sedikit kita dapati hal seperti itu. Iya, betul. Tidak sedikit orang yang kemudian dulu ketika dia belum menjadi sesuatu, kemudian dia menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu, dia lupa. Iya. Ya kan? Nah, dia mempersonifikasi dia sebagai orang yang harus dihormati dan lain-lain, dan kemudian lupa berterima kasih dengan orang-orang yang berada bersama-sama dia ketika dia berproses, justru mendekatkan dirinya ke hal-hal yang sifatnya materialis. Nah, itu menjadi kesyukuran saya. Selalu saya bilang sama teman-teman bahwa kalau satu hal yang saya syukuri dalam hidup saya ini adalah itu. Jadi jabatan dan lain-lain itu pernikahannya yang dititipkan oleh Allah. Tapi kesyukuran paling utama itu adalah Allah tidak pernah menutup hati saya, sehingga saya tidak pernah berubah kan? Iya. Ya kan? Jadi ketika saya masih dulu seperti dulu, kemudian hari ini ada di sini lagi, saya tidak pernah membuat jarak dengan adik-adik, dengan teman-teman, karena kekayaan dan karena jabatan saya, enggak. Tapi kehangatan itu tetap kita jaga di sini kan, di DMI, sehingga kemudian kekeluargaan itu selalu kita pupuk, keluarga itu menjadi semangat kita untuk bersama-sama, nah, ya kan gitu. Dan alhamdulillah juga Kamat orangnya yang selalu paham gitu, maksudnya tahu bahwa apa yang ada di Kamat sekarang ini yaitu titipan Allah. Tidak akan mungkin bisa selama-lamanya begitu ya, kan? Dibanding dengan pada saat Kamat di Dewan Masjid Indonesia melakukan program-program dari Dewan Masjid Indonesia, berbagi dan juga bersama-sama dengan teman-teman untuk menjalankan visi misi, itu otomatis Kamat itu akan sampai di akhirat loh Kak. Itu menjadi ada kepuasan tersendiri. Ketika saya berorasi di depan puluhan ribu orang, itu percuma ya kan? Iya, betul. Itu akan habis di situ. Pada sisi popularitas mungkin hari ini saya salah satu orang yang sangat-sangat dikenal mungkin karena hampir setiap hari muncul di TV bersama Pak Anies dan lain-lain. Tapi di sisi lain tidak kalah, ya bukan saya tidak menyukuri itu, saya sebagai politisi mustahil kalau kemudian orang tidak mau
tidak pernah berpikir untuk sampai pada level seperti saya hari ini. Itu mustahil itu. Tapi di sisi lain ada keseimbangan itu. Keseimbangan itu membuat saya bersyukur bahwa ya Allah, terima kasih kau tidak menutup, membuat saya namamu, bukan buat saya bahkan puji lupa diri dengan apa yang kau sudah berikan hari sampai ini. tidak bersyukur. Iya kan? Gitu Nah, ya, itu tuh bisa bayangkan kalau kemudian kamu hanya bisa melihat saya, kamu ya di TV dulu kita selalu sama-sama berkumpul dari, ya kan? Apa artinya buat kalian gitu loh, gitu, kan? betul. Terus popularitas itu membuat kita semakin berjarak, enggak lah. Nah, padahal kebaikan itu membuat kita bisa bersama-sama kan? Betul sekali, Kak. Gitu. Dan alhamdulillah saat ini juga kita masih menikmati kehangatan itu, Kak. Lah ya. Semakin lama semakin akrab, kita menjalin silaturahmi. Iya betul kan? Bayangkan kalau kemudian padahal posisi gitu. jabatannya dulu biasa, sekarang semakin tinggi, tapi kan kita di sini tetap seperti kemarin, tetap hangat dan lain-lain dengan teman-teman kan? Dan itu yang disyukuri oleh teman-teman Dewan Masjid Indonesia. Bahwa Kamat meskipun dia sebagai politisi, orang yang sibuk, ya tetap mementingkan urusan Dewan Masjid Indonesia. Iya, karena percaya apa yang kita lakukan di sini, insya Allah semua baik. Amin. Insya Allah semua punya nilai kebaikan. Iya. Jadi tidak ada yang sia-sia kita lakukan di Dewan Masjid ini. Kalau kita di perusahaan atau di tempat lain, di partai, ada hal yang hitam putih di situ. Gitu ya. Ya. Tapi kalau berada di Dewan Masjid ini, saya meyakini betul bahwa semua yang kita lakukan itu punya nilai ibadah. Karena itu memiliki unsur kebaikan semuanya. Iya. Yang pasti Allah akan tahu bagaimana orang yang betul-betul menjalankan pekerjaannya dengan ikhlas dan mana orang yang memang memiliki niat tersendiri. Gitu ya, itu makanya saya bilang, kalian, kita semua jalankan peran kita, biarkan masyarakat yang menilai kita pantas atau tidak dalam peran itu. Betul sekali, Kak. Dan alhamdulillah masyarakat setelah hadirnya kita di tahun kemarin tahun 2022 setelah dilantik, masyarakat semakin mengenal Dewan Masjid Indonesia. Padahal sebelum-sebelumnya itu masih ada yang belum tahu. Sekarang menjadi harapan baru. Iya, betul sekali. Bahkan ibu-ibunya ini kebanyakan itu pasti berpikir, ini Dewan Masjid Indonesia, alhamdulillah. Ini menjadi kuartal keempat, kuartal ketiga ini. Kuartal ketiga. Oke, Kamat, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, apa sih harapan-harapan Kamat sendiri untuk Dewan Masjid ini sendiri? Sekarang begini, sebagai Ketua Umum hari ini pastinya begini, saya tentunya tidak mungkin akan selalu berada di tempat ini. Bukan karena saya akan menatap Jakarta atau bukan itu, tapi kan regenerasi kepemimpinan itu menjadi keharusan. Jadi sebaiknya memang Ketua Umum itu maksimal 2 kali. Cukup 2 kali kan? Cukup 2 kali, ya kan? Semuanya harus 2 kali. 2 kali. Sebenarnya artinya saya yang menjadi keinginan saya adalah, menjadi mimpi saya itu adalah ketika kemudian Dewan Masjid ini menjadi tempat bagi orang-orang. Jadi ketika kita yang ada di Dewan Masjid ini semua menjadi berhasil mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi bagaimana kemudian orang-orang kaya, bagaimana para pengusaha, penguasa ada terbangun kesadaran bahwa kita ini akan berakhir, kita ini akan mati, kita kan pasti akan pergi. Ya, kita akan pergi. Jadi, ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan lewat Dewan Masjid. Dan siapa yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaanmu. Betul. Siapa yang punya harta, gunakan hartamu. Siapa yang punya waktu, gunakan waktumu. Siapa yang punya tenaga, gunakan tenagamu. Nah, kalau itu sudah terjadi, mungkin itu menjadi kepuasan kedua setelah saya bilang tadi bahwa saya salah satu yang paling pertama adalah ketika semua orang selalu rindu untuk ke masjid. Kemudian kedua, ketika kemudian semua orang kaya, para penguasa hari ini berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan bersama-sama dan masjid untuk memakmurkan masjid. Itu mungkin sesuatu kepuasan yang, makanya selalu saya katakan bahwa Dewan Masjid ini tidak boleh memonopoli kebaikan.
Iya kan gitu? Sampai ada yang isu-isu yang tidak benar gitu. Iya, orang mempolitisasi masjid dan lain-lain. Kalau saya masih mau jadi politisi, kan saya ini kan sudah politisi top. Iya. Iya. Ngapain ke dewan masjid gitu ya? Masa saya harus mengkerdil ke diri saya? Dulu saya ini bukan, kalau hari ini, dulu saya ketika jadi anggota DPR 2 periode saya suara tertinggi. Iya. Nggak pernah saya persentuhan di masjid tuh. Masa ketika saya lagi posisi top ini terus kemudian mengkapitalisasi masjid sebagai wadah untuk apalagi saya mau cari sih? Betul sekali. Kan gitu? Jadi logikanya tanpa dewan masjid sebenarnya ya, Iya. tanpa dewan masjid sebenarnya Kamat ini bisa gitu. Lah, bisa. saya sudah menjalani dua periode. Betul sekali. Terus kemudian teman-teman apalagi gitu loh. Nah, tapi bagi sekali lagi bahwa orang yang tidak suka tetap tidak suka. Iya. Sehingga kemudian itu tidak boleh membantahkan semangat kita. Betul sekali. Yang kita tahu apa yang kita lakukan dan mereka nyinyir karena mereka tidak pernah tahu sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan hari ini. Karena memang orang yang tidak pernah suka kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan tetap salah tetap, di mata tetap mereka. tidak suka. Jadi tidak perlu berbicara kebaikan kepada orang yang tidak suka karena tetap dia tidak suka. Dan begitupun tidak perlu kita bicara hal yang buruk kepada orang yang suka kita karena memang apapun kau katakan tentang dirimu tetap dia suka ya, dia suka begitu aja. Oke, luar biasa sekali obrolan kita dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kak Ahmad Ali, sarjana ekonomi. Dan ini memang patut kita contoh sebagai orang-orang yang mungkin akan menjenjang atau akan berada di atas nanti. Jadi jangan sampai lupa untuk menoleh ke bawah gitu ya Kak. Iya. Dan nanti kalau begini terus nanti kesandung batu jatuh. Jadi tidak lihat yang di bawah gitu Kak. Terlalu sering lihat ke atas jadi susah gitu. Jadi kalau saya hari ini saya tidak mau lagi menoleh ke atas. Karena saya tahu batasan diri saya. Saya sudah berada sampai puncak. Kalau saya kemudian menoleh ke sini melihat hari ini saya menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem. Kalau menjadi ketua umum itu menjadi target saya selalu bilang begini, apa yang terjadi? Saya menjadi wakil ketua umum ini bukan semata-mata karena prestasi saya, tapi saya diberi kesempatan oleh Pak Surya Paloh. Nah, sehingga kemudian kalau saya balik ke sana itu tidak pantas, karena saya berarti punya keinginan menggantikan Pak Surya Paloh. Nah, saya bukan tipe orang yang suka berkhianat, atau bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih kepada siapa yang membesarkan saya. Saya tidak bisa besar, saya tidak bisa menjadi politisi seperti hari ini kalau tidak diberi kesempatan oleh Surya Paloh. Betul sekali. Dan itu selalu ada di dalam diri kamu ya. Jangan selalu berpikir jangan sampai mengkhianati orang saya yang nggak akan pernah katakan kepada sahabat saya pejabat di Republik ini, seluruh pengurus Partai Nasdem seluruh Indonesia, 520 kabupaten kota, 34 provinsi meminta saya jadi ketua umum Partai Nasdem. Tapi kalau Surya Paloh mengatakan tidak, saya akan mengatakan tidak. Tidak juga. Oke. Gitu. Inilah yang dinamakan setia begitu ya. Ya, artinya komitmen itu nggak boleh dilanggar dengan alasan apapun. Kedat itu harus mempertaruhkan nyawa. Jadi itu yang kadang hilang. Kadang kemudian politisi menjadi rendah, politik menjadi tidak dipercaya karena perilaku daripada politisi sendiri, suka berkhianat dan lain-lain. Bicaranya tidak bisa dipegang. Nah, sebagai politisi tentunya ada satu cita-cita saya, ada mimpi saya. Saya memimpikan ya bahwa ada kesatria yang lahir di politisi. Amin. Saya ingin berpikir bahwa ketika politisi itu bicara di hadapan rakyat, rakyat itu percaya karena mereka percaya bahwa di kalangan politisi ada kesatria yang ketika dia bicara janjinya bisa dipegang. Bukan janji-janji manis begitu. Ya, gitu. Oke Kak, ini yang terakhir nih. Ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, saran buat teman-teman Dewan Masjid Indonesia ke depannya. Ya, artinya saran saya jangan pernah berpuas diri. Ya. Terus melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu adalah kewajiban bagi kita.
semuanya. Dan mari kita selalu berbagi kesempatan untuk melakukan kebaikan, selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Itu saran saya. Jadi jangan pernah rendah hati, karena kita menjadi salah satu organisasi yang mungkin paling populer di Sulawesi Tengah hari ini, ya kan? Menjadi rujukan orang. Jangan pernah membuat kita berbesar hati. Tapi kita selalu harus rendah hati, tapi bukan berarti rendah diri. Betul. Ya kan, rendah hati. Terus kemudian untuk mengajak orang untuk selalu. Jadi kita tidak bisa, kita pasti gagal kalau kemudian kita belum berhasil mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan bersama-sama. Betul sekali. Oke, terima kasih Camat, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah akhirnya saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang. Semoga nanti episode selanjutnya bisa kembali bertemu ya kan? Insyaallah. Dengan tema yang lain. Iya, pasti. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang masih tetap stay menyaksikan live podcast Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dan akhirnya saya Umi Kalsum undur diri. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terima kasih Kak. Oke.